wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Bendara. Halo. Ya Bu. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Bendara SKPD yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, hidayah dan inayahnya lah, maka pada hari ini itu tahun 2020 ini bahwa untuk tahun anggaran 2021 yang seharusnya menggunakan SIPD, tetapi karena masih ada pengembangan dan penyempurnaan, maka untuk mensikapinya Kementerian memperbolehkan 2 aplikasi secara bersamaan, yaitu aplikasi dari pemerintahan, yaitu kalau di BKAD yaitu e-finance, dan sekalian dengan bersamaan dengan SIPD. Jadi BKAD mohon maaf di tahun 2021 ini SKPD jadi bingung karena masih tahap pengembangan, kita masih sama-sama belajar dan kita sendiri mau menghubungi kontak person kementerian pun kesulitan sekali. Ini Bu Dian sudah hampir 1 minggu aja menghubungi kontak personnya belum dibalas-balas. Dan sedangkan saya sampaikan di sini ya, sedangkan untuk PA kita sudah melakukan asistensi. Oh, bukan ini. Oh, mohon maaf. Saya sampaikan bahwa kita untuk selanjutnya akan mengadakan perekaman-perekaman, yaitu perekaman realisasi tahun 2021 di SIPD. Jadi yang di aplikasi e-finance nanti Bapak Ibu Bendahara mengetik ulang di SIPD. Sampai tanggal 16 September, SPP yang sudah direkam di SIPD sejumlah 2.698. Sedangkan untuk SPM, semua SKPD masih 2.596 SPM. Nanti sedangkan untuk asistensi KPA dilakukan besok tanggal 28 September sampai tanggal 22 Oktober karena masih ada pengembangan di SIPD. Ini untuk secara teknis nanti disampaikan oleh Bu Dian sama Pak Lutfi. Mohon Bapak Ibu nanti mengikuti dan ada pesan-pesan ini dari ibu-ibu verifikasi, yaitu saya mengingatkan untuk pajak jangan dibayarkan dulu. Karena proses pengembalian dari tampungan Bank Jatim, kita sangat kesulitan sekali. Jadi dimohon untuk bayar pajak, jangan dibayarkan dulu. Saya lanjutkan Bapak Ibu Bendara, saya mengingatkan untuk pajak jangan dibayarkan dulu karena proses pengembalian dari tampungan Bank Jatim kita sangat kesulitan sekali. Dan untuk nomor rekening rekanan mohon dicek ulang karena harus dicocokkan dengan fotokopinya. Apa memang masih aktif apa tidak? Itu ya yang harus diperhatikan. Dan untuk penulisan kode billing pajak juga harus diperhatikan karena akan menghambat pencairan. Nah, ini tadi ada lagi gaji.
Untuk Dinas Pertanian, Bendahara Dinas Pertanian, gaji yang merah apa benar-benar sudah digeser? Khawatirnya kita sudah dicairkan, ternyata belum digeser. Nah, itu kendala nanti bermasalah di belakang. Sudah, itu yang penting saya sampaikan. Bapak Ibu Bendahara, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang salah kata, langsung lanjut. Masuk Ya. dari sini. Langsung ya. Langsung dari laptop itu. Terserah. Terserah ya. Ada ngadep sini ya. ini. Ini wis ganti ini. Ganti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Bapak Ibu buka masker ya supaya lebih jelas. Tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Budin. Mohon maaf kalau di monitor mata saya kelihatan melihat ke atas karena monitornya posisinya agak ke atas dan kameranya agak di bawah sehingga seakan-akan kita dongak gini dana. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat ketemu kembali, selamat berjumpa kembali. Sudah agak lama kita tidak bincang-bincang ya, terutama saya sendiri. Kalau Mbak Dian agak sering ya, lumayan sering karena pelatihan-pelatihan dan pendampingan SIPD kebetulan beliau yang bertugas untuk mengawal, sehingga layak kita menyebut beliau sebagai ibunya SIPD pemerintah Kota Malang. Nah, kalau di Kemendagri itu ada namanya Ibu Ira, beliau dijuluki sebagai ibunya non tunai karena yang menggalakkan gerakan non tunai. Kalau di Kota Malang yang bertugas mendampingi teman-teman SKPD untuk implementasi SIPD itu di sisi anggaran ada Mas Arief, kemudian di sisi penatausahaan itu ada Mbak Dian. Mbak, beliau belum suka dipanggil Ibu karena masih terlalu muda katanya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya kurang nyaman melihat ke monitor itu, pakai laptop saja ya. Sebelum saya mulai menyampaikan beberapa hal terkait dengan implementasi SIPD ini, saya ingin mengetuk beberapa pintu. Ini ada beberapa teman yang muncul yang kelihatan ada fotonya tapi tidak ada orangnya, padahal acara ini penting sekali. Nah, ini ada SMP 19. Halo, Assalamualaikum SMP 19. Waalaikumsalam. Oh baik, ada ternyata. Kemudian ada mana lagi ini? Ada pertanian Bu Rahayu. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, saya ingin menceritakan beberapa hal. Sempat beberapa teman itu ngobrol sih seperti ini. Kenapa sih kita harus ganti-ganti lagi? Sudah enak-enak dikembangin bertahun-tahun, ngabisin duit puluhan atau mungkin ratusan juta, aplikasi dikembangin, kemudian tiba-tiba diganti, apa enggak muspro seperti itu? Apa enggak buang-buang? Tuh. Nah, saya ingin cerita beberapa hal. Yang pertama, ide dasar dari kenapa kita harus pakai SIPD itu dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian disusul dengan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang paling prinsip dan paling vital itu dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, ini yang paling prinsip Bapak Ibu. Selama ini setiap pemerintahan daerah, baik itu nyambung Mas, ya, baik itu provinsi, kemudian pemerintahan kabupaten kota, itu jalan dengan aplikasinya sendiri-sendiri, data sendiri-sendiri.
sehingga pemerintah pusat kesulitan untuk memantau, memonitor berapa sih sebenarnya yang dipakai uang oleh pemerintah daerah, kemudian berapa sih sebenarnya kas mereka, berapa sih kekuatan finansial mereka, kekuatan apa yang bisa diberdayakan untuk pembangunan di masyarakat. Sehingga dengan data ini, dengan data dasar ini, pemerintah pusat itu lebih terarah dalam mengalokasikan dana-dana dari pusat. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh yang dalam lingkup kecil di sisi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini pemerintah Kota Malang mendapatkan sedikit, terutama di bidang jalan. Kenapa? Karena jalan-jalan kita relatif sudah baik. Sedangkan pemerintah daerah lain yang infrastruktur jalannya belum baik, dia mendapatkan besar. Nah, data ini dari mana? Data dasar ini ya dari adanya integrasi dan interoperabilitas data yang dikirim oleh daerah. Nah, untuk dana alokasi fisik ini sudah terpantau satu data dengan aplikasi Omspan. Nah, pemerintah pusat ingin supaya pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan itu termonitor, terpantau, dan terintegrasi dengan pengelolaan keuangan di tingkat pusat. Karena itu mereka berdasarkan peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Permendagri nomor 20 tentang tahun 2019 tentang SIPD, mereka mengimplementasikan hal ini dalam satu bentuk platform yang dipakai bersama-sama, yaitu SIPD. Nah, sekarang dampak yang harus kita laksanakan sebagai akibat dari kebijakan ini hanya satu, Bapak Ibu. Hanya satu, yaitu apa? Membiasakan dengan aplikasi baru. Itu saja. Tidak sulit mengenai pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan, pengelolaan SPJ, cara pembuatan SPP, SPM, dan sebagainya. Pada dasarnya itu sama. Yang namanya UP ya uangnya muncul, kemudian dibayar, kemudian di-GU-kan. Dientrikan belanjanya. Kalau pakai e-finance fitur-fiturnya A, B, C, D. Kalau pakai SIPD ya mungkin fiturnya berbeda. Proses bisnisnya sedikit banyak pasti berbeda. Tetapi acuannya tetap sama. Baik e-finance ataupun SIPD itu mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Jadi meskipun ini terkesan aplikasi baru, kalau dibilang sulit ya sebenarnya nggak sulit kalau sudah di tingkatan Bapak Ibu. Kalau di tingkatan Mbak Dian di awal-awal ya sulit sekali dia mengawal aplikasi yang waktu itu masih belum siap sampai saat ini sudah relatif siap digunakan. Bahkan kalau saya bincang-bincang dengan beliau dari kemarin-kemarin ini, aplikasi ini sudah di sisi penatausahaan keuangan mungkin sudah bisa dikatakan 95% ready. Jadi tinggal beberapa fitur-fitur yang disempurnakan, dan ini juga pemerintah di pusat juga tidak tinggal diam. Jadi ada beberapa fitur yang sudah diupdate dengan masukan-masukan dari daerah, kebutuhan-kebutuhan dari daerah. Salah satunya misalnya diantaranya ada fitur pergeseran baru. Jadi setelah melakukan verifikasi SPP, dokumen masih bisa dilanjutkan. Kemudian ada fitur hapus dokumen. Kalau dulu Mbak Dian bikin SPP sekali bikin yang nggak bisa dihapus. Untuk menghapus beliau harus manggil yayang-yayang di Kemendagri sana supaya dihapus. Nah itu begitu sulitnya di awal-awal. Sekarang sudah ready, siap dipakai. Teman-teman sebagian besar juga sudah melakukan perekaman SIPD, sehingga juga sudah mulai kenal dengan SIPD. Kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Setelah kenal dengan SIPD, waktunya kita menyayangi SIPD sekarang. Kalau sama saya kan sudah kenal ya, pasti sayang semua. Oke, kemudian ini juga ada tambahan fitur download RAK sekarang sudah bisa dilaksanakan dalam bentuk Microsoft Excel supaya lebih fleksibel mengolah datanya juga. Kalau ada pemeriksaan juga lebih enak kita mengolah data, ini sudah disediakan. Kemudian fitur entry gaji dan sebagainya
Banyak lagi ada. Ini ada, saya mendapatkan list ada sekitar 20 fitur baru yang sudah diupdate, yang sudah disempurnakan oleh pengembang dari SIPD ini, teman-teman. Baik Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan sih sebenarnya selain itu. Yang jelas pada muaranya nanti SIPD ini akan menjadi backbone dari pengelolaan keuangan daerah yang integrated dengan pengelolaan keuangan di pusat. Nah, ini dengan tujuan akhir seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus benar-benar bukan cuma menyayangi, mendalami, menjiwai, memeluk erat SIPD supaya SIPD bisa kita pergunakan dengan baik, supaya pinter. Nah, bukan cuma Bapak Ibu di SKPD, kami juga sama, masih dalam tahap belajar dan coba-coba. Bedanya mungkin kalau Bapak Ibu belajar sekarang, kalau Mbak Dian belajarnya sudah minggu kemarin. Jadi cuma siapa yang lebih dulu belajar itu saja. Kalau saya ini minta kursus privat ke Mbak Dian nanti sore. Baru nanti sore. Jadi saya juga belum bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian satu hal lagi yang ingin kami sampaikan juga terkait SIPD ini, untuk tidak bosan-bosan bertanya. Tidak bosan-bosan mencoba, tidak usah khawatir karena pada tahap tahun 2021 ini SIPD kan belum kita implementasikan secara resmi sebagai platform pengelolaan keuangan pemerintah Kota Malang. Sehingga keliru, error, salah, trouble itu tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan kita. Masih. Besok lusa atau mungkin tahun anggaran 2022 ketika ini sudah diimplementasikan sebagai platform pengelolaan keuangan utama, kita tidak bisa lagi coba-coba. Jadi mumpung masih tahun 2021, mumpung masih ada kesempatan untuk belajar, untuk coba-coba, jangan takut-takut. Misalnya ketika Bapak Ibu mencoba melakukan perekaman, kemudian tiba-tiba muncul permintaan atau tombol apa, kontak Mbak Dian nggak bisa, sudah tekan saja, pilih saja. Nanti kalau misalnya trouble, rusak, hapus, risiko ada di siapa? Ya ada di Mbak Dian, nggak usah khawatir. Nanti ada beliau yang melakukan pendampingan maksud saya. Beliau punya kontak dengan Kemendagri, kalau ada trouble, beliau bisa langsung komunikasi dengan pengembang di sana. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bendahara, yang penting sekarang dibiasakan dan terus dibiasakan, praktis terus, dicoba supaya nanti ketika ini sudah diimplementasikan jalannya bisa smooth, nggak terlalu banyak trouble, nggak terlalu banyak problem. Dan juga ketika semakin banyak Bapak Ibu mencoba, maka akan semakin banyak permasalahan yang didapat. Nah, dan itu juga bisa menjadi masukan buat kami dan buat pengembang SIPD. Karena pengembang SIPD di pusat itu untuk penyempurnaannya sebagian juga bergantung dari masukan-masukan yang mereka peroleh dari pemerintah daerah, utamanya oleh operator-operator SIPD. Apa sih kebutuhannya, tombol apa atau fitur apa atau modul apa yang dibutuhkan di daerah. Nah, secara umum mereka pastinya sudah mapping kebutuhan umum, tapi itu kebutuhan umum untuk seluruh Indonesia. Kebutuhan-kebutuhan khusus yang mungkin juga bisa dipertimbangkan untuk diimplementasikan, diterapkan di daerah lain, itu juga bisa berasal dari masukan-masukan Bapak Ibu di SKPD, termasuk di SKPD pemerintah Kota Malang. Seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Ada lagi ini tidak terkait langsung ya. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan. Ini mungkin tidak terkait langsung dengan SIPD. Untuk Bapak Ibu bendahara dalam melakukan membuat pengajuan, terutama sejak dari SPP pajak ya, billing pajak supaya di entry dan diperhatikan kebenarannya. Itu sangat vital Bapak Ibu ya, sangat vital. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bersama
tahun 2021 kita mengalami penundaan penyaluran dana bagi hasil dari Januari sampai Agustus. 8 bulan kita tidak mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang nilainya bisa ratusan miliar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita belum menyelesaikan berita acara rekonsiliasi pajak. Nah, kenapa belum menyelesaikan? Karena banyak trouble atau banyak kesalahan ketik pada saat membuat billing pajak. Ada yang billingnya benar, angka pajaknya salah sehingga harus direvisi. Nah, revisi-revisi seperti ini dengan jumlah SP2D yang 2020 mencapai sekitar 36.000 itu sangat menyulitkan Bapak Ibu. Kita cek satu persatu, kita tracking satu persatu dengan SDM yang jumlahnya hanya beberapa orang. Nah, itu kami baru menyelesaikan pada akhir bulan Juli. Baru kita selesai bayar pajaknya. Agustus kita baru disalur. Sehingga banyak kegiatan yang terpaksa belum bisa mendapatkan pendanaan. Nah, syukur-syukur kalau misalnya ini tidak sampai mengganggu pada tunjangan kinerja. Kalau pada TPP, nah kena semua, akhirnya rame nanti. Gitu. Jadi kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu bendahara, terutama untuk Bapak Ibu bendahara yang pekerjaan sehari-harinya mendapat bantuan dari tenaga-tenaga non-bendahara, supaya lebih teliti dalam melakukan pengecekan. Jadi NTPN itu jumlahnya ada beberapa belas digit Bapak Ibu. Kami kalau ada kesalahan 1, 2 ya wajar di tengah kesibukan Bapak Ibu bendahara yang pastinya juga banyak pengajuan yang lain. Tetapi mohon kerjasamanya khusus untuk NTPN ini lebih teliti diperiksa. Karena kalau sudah salah direvisi kadang-kadang di server tidak ngefek. Pada saat kami rekon tahun kemarin itu kesalahan tingkat kekeliruan NTPN kami mencapai lebih dari 25%. Jadi bisa dibayangkan dengan 40 atau 36.000, 25%-nya sekian, itu semuanya trouble dan kami harus tracking satu persatu. Akibatnya banyak sekali terutama dari penyaluran dana bagi hasil pajak dari pusat. Kemudian terkait dengan nomor rekening juga, nomor rekening yang akan dicantumkan di SP2D itu kan dimulai dari Bapak Ibu ngentri pada saat SPP, SPM dan seterusnya. Dicek lagi nomor rekeningnya, jangan sampai ketuker. Ada 2 kelurahan yang bahkan tuker-tukeran nomor rekening. Nah, yang harusnya ke kelurahan A masuk kelurahan B, punya kelurahan B masuk kelurahan A. Nah, ini sangat merepotkan, menyita energi dan sebagainya. Termasuk juga merepotkan Bapak dan Ibu pastinya di SKPD. Oke, kemudian juga perlu Bapak Ibu ketahui kalau sistem e-finance yang sedang kita pakai di 2021 ini bukan e-finance yang kita pakai di 2020 yang sudah kita kembangkan bertahun-tahun sejak 2015 dibeli sampai 2020 kita pakai, itu sudah relatif smooth jalannya. Tetapi yang 2021 ini e-finance versi baru yang kita pakai untuk mengintegrasikan, untuk dimigrasikan data dari SIPD ke e-finance, sehingga di sana sini masih banyak kelemahan. Ini sama halnya dengan e-finance yang kita pakai 2015 Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu bendahara yang jadi bendahara sejak 2015, pasti ingat waktu itu e-finance masih sering trouble. Nah, sama dengan sekarang. Jadi kalau ada buat SPP benar-benar dicek anggarannya, ada merah atau enggak. Kalau ada merah, meskipun bisa disimpan dan dicetak SPP-nya, segera koordinasi dengan kami di BKAD ya. Bisa melalui Bian, bisa melalui ada teman kami Mas Aziz dari konsultan, ada Mbak Citra atau ke Budi langsung atau lewat saya. Bisa sehingga bisa terpantau. Jangan sampai ada nih di SKPD A yang tidak perlu saya sebutkan, anggarannya merah tapi sudah terlanjur cair. Padahal SP2D itu nggak bisa ditarik, nggak bisa direvisi kalau sudah terlanjur cair.
Ini penyelesaiannya ya repot sekali nanti. Kalau ada audit kita juga bisa bermasalah. Nah, tuh Bapak Ibu ya. Jadi ketelitian, lebih teliti lagi ketika menyusun pengajuan dari tingkat SPP sampai SPM. Nah, kalau SPJ, SPJ itu adalah area masing-masing SKPD. Jadi kalau SPJ-nya ya sudah harus oke seharusnya. Ketika terbit SPP, SPJ sudah benar-benar diperiksa kebenaran pembayarannya dan kelayakan pembayarannya. Tidak ada SPJ yang seharusnya tidak boleh dibayar tetapi dibayar. Itu sudah area Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian terutama gaji ya, karena kita banyak bermasalah di gaji. Nah, gaji yang anggarannya kurang, ada kemarin Sukun, Kecamatan Sukun, kemudian ada BPBD ya, kami memanggilnya SKPD bencana untuk gampangnya kita panggilnya begitu. BPBD, kemudian ketambahan lagi kemarin BPJS 4%-nya ternyata anggarannya nggak cukup sampai akhir tahun. Mungkin keliru pada saat ngitung pergeseran anggaran kemarin. Jadi harus di PHK harus dibenerin. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, ketika ngentri pengajuan, akun-akun atau kode rekening yang dipakai benar-benar dilihat apa sudah ada anggarannya. Nah, kalau anggarannya masih belum ada, segera koordinasi. Begitu juga kalau ada ketidakcukupan SPD. Kadang anggarannya sudah ada, SPD-nya kurang. Segera koordinasi. Ini ya ke pakarnya SPD ini ada Ibu Dian di sini ya, Mbak Dian. Ya, apa saya panggil Ibu Dian. Jadi lewat Mbak Dian bisa. Semua hal terkait pengelolaan keuangan bisa lewat Mbak Dian. SIPD, SPD, RAK, e-finance bisa lewat Mbak Dian. Multi talenta, all round. Oke, untuk verifikasi dan sebagainya. Nah, itu untuk beberapa hal yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Nanti akan ada hal-hal teknis yang akan disampaikan oleh Mbak Dian terkait dengan pendampingan SIPD. Besok kita mulai acara besok Dian agendanya? Asistensi ya. So agendanya asistensi, mungkin kita perlu tatap muka karena asistensi kalau lewat Zoom kesulitan. Saya aja kesulitan, ini nggak terbiasa ngomong di depan Zoom masih. Nah, jadi nanti kita langsung ketemu, beberapa SKPD akan datang ke sini sesuai jadwal yang sudah disusun. Jangan lupa berkas-berkas yang harus disiapkan, nanti Mbak Dian akan menyampaikan, disiapkan dengan benar dan matang, disiapkan sebaik-baiknya supaya sampai ke sini asistensi bisa berjalan dengan lancar. Laptopnya dicek, kemudian sedia ini juga kalau memungkinkan sedia data, jaga-jaga jaringan trouble, sebab kan ini tempatnya agak tertutup sehingga jaringan kadang-kadang juga bermasalah. Bapak Ibu, itu yang ingin kami sampaikan. Kalau nanti ada yang perlu kita diskusikan dan ditanyakan, bisa nanti melalui Mbak Dian, kami juga akan standby di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Mbak Dian langsung. Aku di situ. Selamat pagi. Ini tadi saya lihat di grup banyak yang nggak bisa masuk ya. Ya mohon maaf ini karena dibatasi hanya 100 partisipan, jadi nggak semuanya bisa masuk. Ya, enggak. Saya mau untuk asistensi besok sesuai dengan jadwal yang saya share kemarin di grup ya. Jadi dalam satu hari ada 8 SKPD, itu dibagi 2 shift. Satu shift pertama untuk 4 SKPD, shift keduanya juga 4 SKPD. Satu SKPD bisa mengajak 1 orang, jadi 1 bendahara, satunya bisa operator komputer, boleh TPOK, boleh PNS. Bentar, saya mau share. Mana sih share screen?
Saya mau share harus buka live ya. Beberapa syarat yang harus disiapkan untuk besok. Bentar ya. Mana? Nah, ini SIPD. Jadi SIPD itu yang sudah ready saat ini ada 3. Pertama, kalau kita nyebutnya itu SIPD merah, itu untuk anggaran. Yang kedua SIPD biru, itu untuk bendahara, yaitu penatausahaan keuangan. Dan yang ketiga adalah akhlak. Itu untuk akuntansi, dan sampai sekarang sudah mulai muncul menu-menunya. Cuma masih belum bisa dioperasikan. Jadi bertahap ya, Bapak Ibu. Nah, kalau SIPD merah bentuknya seperti ini. Mungkin yang sudah pernah input anggaran udah nggak asing ya sama ini, yang biasa kontak dengan Mas Arief. Ini SIPD merah. Nah, untuk bendahara SIPD biru. Alamatnya boleh dicatat untuk besok, atau sekarang kalau mau buka-buka silakan. Tapi username-nya sepertinya harus tanya ke saya dulu. Karena kalau username bendahara yang membuat kita, BKAD. Alamatnya di sipd.kemendagri.go.id/siap. Lalu data yang harus disiapkan, menyiapkan data akun. Untuk PPTK yang membuat akun atau username-nya adalah kalau misalkan PPTK-nya kelurahan, itu membuat adalah KPA-nya. Yang pegang akun KPA, itu membuat username dan password-nya PPTK. Kalau PA, misalkan Dinas Kesehatan, yang membuat PPTK-nya adalah PA Dinas Kesehatan. Lalu yang kedua, menyiapkan data username dan password KPA. Kalau saya cek kemarin, kebanyakan username KPA sudah dibuat kok di beberapa. Ada cuma tinggal 1 SKPD kayaknya. Ya, nanti dari Kecamatan Sukun, mungkin nanti butuh bantuan dari saya untuk membuat username KPA. Tapi kayak Dinas Pendidikan, Dinkes, Kecamatan Kedung Kandang, Lokwaru, terus mana lagi? Lokwaru, Kojen, sama satu lagi Limbing, itu sudah ada akun KPA-nya. Saya cek dan sudah bisa. Nanti monggo bendahara pengeluaran pembantu bisa tanya ke bendaharanya terkait akun username dan password KPA yang sudah dibuat. Nah, besok untuk PPTK saya lihat yang ready untuk KPA-nya baru dari Dinkes dan Pendidikan ya, kalau nggak salah itu sepertinya sudah dibuatkan oleh bendaharanya. Nah, kalau kelurahan kemungkinan belum, jadi besok kita sekalian buat username untuk PPTK. Sebelumnya disiapkan dulu. Kan PPTK memegang beberapa subkegiatan. Yang tahu kegiatannya kan juga bendahara itu sendiri atau subgramnya ya. Jadi misalkan di satu kelurahan itu ada 3 PPTK, misalkan 3 PPTK. Di satu subkegiatan, misalkan peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan. PPTK-nya adalah Bapak A. Nanti diisi ini, NIP-nya berapa, nomor HP berapa, golongan apa, pangkat apa, NPWP-nya kelurahan, lalu alamat kantor. Untuk username, kita seragamkan ya. Untuk PPTK, ditulis formatnya seperti ini. PPTK
lalu nama SKPD-nya, dan dia PPTK keberapa. Jadi misalkan kalau ini ada Kelurahan Buring mau buat akun PPTK Kelurahan Buring 01. Passwordnya sementara nama SKPD dulu. Nanti kalau misalkan sudah tahun depan sudah lancar, itu boleh diganti passwordnya. Kenapa kok kita samakan dulu seperti ini per SKPD? Nanti kalau ada trouble, saya kalau misalkan mau tanya-tanya username dan password tuh bisa gampang. Jadi nggak tanya ke A, tanya ke B, C. Jadi kan kalau sudah agak diseragamkan ini jadi kelihatan. Oh, PPTK berarti username-nya ini, passwordnya nama SKPD. Lalu misalkan di satu kelurahan itu ada PPTK lagi, misalkan ya di kegiatan B diisi juga seperti ini. Kenapa kok dibuat tabel? Nanti waktu membuat akun PPTK gampang, Pak, Bapak, Ibu. Jadi lebih mudah karena kita sudah punya datanya, kita tinggal input aja. Jadi PR-nya sekarang untuk jadwal besok, kok nggak salah Puskesmas ya, mungkin bisa disiapkan. Tapi Puskesmas kayaknya sudah dibuatkan sama Pak Nano sepertinya. Ya mungkin hanya meminta username-nya siapa, password-nya apa. Itu aja. Lalu ini tadi cara penulisannya ya. Berkas-berkas yang disiapkan. Besok kita akan belajar cara membuat username PPTK, input GU, dan input LS. Membuat SPM GU dan SPM LS. Pertama, arsip SP2D UP, GU, SPM-nya juga UP, GU, dan juga LS. Fotokopian aja enggak apa-apa, pokoknya ada arsipnya. Lalu laporan fungsional UP atau GU, pokoknya transaksi yang terjadi di bulan Januari atau Februari, transaksi awal. Lalu lapor administrasi, daftar belanjanya, bisa dilihat di e-finance, itu muncul nanti dalam bentuk Excel. Mungkin kalau susah bisa tanya ke saya atau ke Mas Aziz ya, cara download daftar belanja atau laporan-laporan tersebut. Lalu ini yang agak PR. Jadi di sini di SIPD setiap belanja itu wajib mengupload bukti belanja. Jadi misalkan dalam satu GU itu ada beberapa kegiatan, misalkan ada satu kegiatan. Di kegiatan tersebut ada mamin, ada sewa mobil, lalu di mamin itu ternyata ada beberapa transaksi. Nah, kwitansinya itu di-scan atau kalau misalnya susah scan, difoto lah. Karena nanti waktu kita menginput belanja, itu ada syarat harus di-upload. Kalau nggak di-upload, dia nggak bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini mungkin PR untuk yang GU-GU yang banyak-banyak, seperti DPRD, Dinkes, Diknas, malah yang banyak. Pokoknya dinas-dinas gede, ini PR banget, karena kwitansinya harus di-scan per transaksi. Lalu arsip SP2D LS, karena nanti kita akan belajar juga cara menginput, merekam LS, kalau SPM-nya, dan data e-billing, transaksi, mau GU atau LS di bulan Januari atau Februari. Karena nanti di syarat untuk membuat SPM itu ada input nomor kode e-billing di situ ada. Oh sudah, ya syaratnya itu aja untuk besok. Mungkin bisa disiapkan sekarang. Di jadwal itu jadwal asistensi kemarin saya urutkan berdasarkan SKPD mana yang sudah siap secara username ya. Misalkan kenapa kok Dinkes dulu Puskesmas, karena mereka sudah melakukan pelimpahan ke PPTK di masing-masing Puskesmas, jadi username-nya mereka sudah ada. Yang terakhir berarti mungkin masih ada trouble. Jadi sambil berjalannya waktu, nanti kita saling sharing aja, nanti saya bantu juga caranya buat PPTK, cara buat akun KPA.
waktu asistensi besok juga bisa saya jelaskan lagi. Pokoknya benar-benar asistensi besok itu benar-benar belajar, saya kasih tahu secara detailnya. Itu terus problem-problemnya seperti apa. Yang sudah pernah yang sudah pernah perekaman dinas-dinas besar ya, mungkin sudah tahu keluh kesahnya di mana melakukan perekaman. Dan untuk Bapak Ibu ya mohon bersabar dan membesarkan hati. Mungkin agak susah, tapi nggak apa-apa kan namanya juga baru. Ya kita sama-sama belajar. Udah, gitu aja. Ini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh langsung aktifkan kamera atau raise hand atau lewat chat. Kalau malu lewat chat ya enggak apa-apa. Atau kalau mau tanya lewat grup bendahara ya silakan. Kalau mau WA saya juga silakan, tapi kayaknya ntar slow respon deh Pak WA. Boleh silakan. Dari Hukum. ya silakan. Terima kasih waktunya. Mohon maaf tadi pada saat awal-awal Bu Din menyampaikan untuk pembukaan rapat ini, itu koneksi internet kan tidak stabil, suara tidak terdengar sama sekali. Saya tadi sempat menangkap bahwa Bu Din menyampaikan bahwa untuk pajak jangan dibayarkan dulu. Itu maksudnya gimana ya? Apakah karena kan awal-awal tadi itu sepertinya banyak sekali informasi yang tidak kami dapat dan itu penting kalau menurut saya. Buat teman-teman juga kayaknya penting banget. Jadi apakah itu nanti juga ada di materi yang akan dikirim via Excel atau Word yang akan disampaikan di acara ini nanti gitu. Mungkin itu aja Mbak, terima kasih. Ya, ada lagi? Mbak, dari SMP 9. Ya. Begini, kan di sekolah itu ada dana Bosnas dan dana Bosda. Nah, apakah dana Bosnas juga dimasukkan ke dalam SIPD untuk pelaporannya? Seperti itu. Lalu ada lagi kah? Sudah itu aja. Itu aja. Itu ada yang raise hand lagi tuh dari sekretariat DPRD ya. Silakan. Terima kasih Mbak Dian. Dari sekretariat DPRD kemarin kita waktu menginput SPM LS gaji. Ternyata di FINEN itu penginputannya tidak sama dengan waktu kita input manual di bulan Januari sama Februari. Tidak sama dengan apa ya maksudnya? Pedot. Ya. Bertanya Mbak Dian. Bentar. Yang sekretariat DPRD tadi putus ya? Oh ya udah. Lanjut ke Kelurahan Kedung Kandang dulu. Lapor ke Mbak Dian ya. Oh, bentar. Oh ya, DPRD. Gimana? Ya. Gajinya nggak sama? Gaji yang untuk bulan Januari sama Februari belum bisa diinput di SIPD karena ada perbedaan penginputan di FINEN sama untuk manual kita waktu itu. Ya. Ya mungkin bisa ditindaklanjuti untuk bisa diproses di SIPD-nya. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Lalu Kelurahan Kedung Kandang. Mbak, mohon petunjuk perihal berkas yang disiapkan untuk poin D dan E. Gimana? Berkas yang disiapkan, yang kami tanyakan perihalnya poin D dan E. Caranya kayak dengung ya. Feedback gitu. Feedback ya. Coba, apa berkas apa tadi yang
harus disampaikan apa tadi ya? Atau melalui chat aja, Mas? Besok. Oh iya, berkas besoknya kenapa? Ya, saya jawab dulu ya sementara ya. Yang untuk DPRD, LS gajinya Januari dan Februari itu belum bisa diinput ya. Itu saya agak lupa, minta tolong diingatkan lagi tuh bedanya karena apa ya? Oh, saya kalau nggak lihat berkasnya emang nggak ingat memang. Misalkan apakah pajaknya itu beda dengan e-finance atau mungkin belanjanya ada yang beda? Mungkin di Saya lupa agak. Di potongannya kemudian nggak ada. Oh, potongannya nggak ada. Harusnya tuh ada atau enggak? Itu harusnya ada. Kalau yang saya upload itu sudah ada potongannya. Tapi keluarnya di waktu saya membuat LS gaji itu tidak sama dengan sesuai yang saya upload. Di SIPD maksudnya. Iya. Di e-finance ada potongan. Ada. Oh, di SPD-nya nggak muncul potongan ya? Iya, nggak sama dengan yang secara manual, nggak sama kan kalau di LS gaji itu kan nominalnya langsung muncul secara manual kan sesuai dengan yang kita upload. Tapi ternyata itu tidak sama waktu buat LS gajinya. Itu Januari Februari aja ya? Yang lainnya nggak apa-apa? Yang lainnya nggak apa-apa. Tapi saya masih belum melanjutkan yang Maret, masih biar sama. Ya berarti kan belum tahu Pak, masalah atau enggak. Iya, itu nanti tak cobanya lagi sih. Kemarin udah berapa yang dicoba ya, sama Mbak Fitra juga nyoba ya? Ya, sama Fitra. Iya, kalau misalkan ada trouble upload gitu memang itu kayaknya sudah saya tanyakan juga ke Kemendagri. Saya harus ngingetin lagi berarti, kan harus sering ngingetin ya. Mungkin ketumpuk sama pertanyaan-pertanyaan lagi akhirnya beliaunya lupa. Ini proses dulu ya. Berarti gaji belum ada yang masuk ya yang untuk dewan ya? Belum. Yang Maret tetap saya masukkan seperti biasa atau nunggu dari yang Januari? Nggak apa-apa, nggak urut. Jadi sementara kalau untuk SIPD yang 2021 ini kita tidak harus urut ya, karena masing-masing belanja itu trouble-nya beda-beda. Jadi mana yang bisa dulu kita masukkan. Oh iya. Selama dia ada keterangan bulannya, terus tanggalnya sesuai dengan tanggal SP2D nggak apa-apa. Januari, Februari belum, langsung Maret nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kan memang ada trouble kan. Untuk 2021, karena kita kan masih belajar. Kalau misalkan tunggu terus kok kayaknya nggak bakalan selesai juga ini, karena ya itu karena konsultannya tidak ada di Malang dan kita harus kontak ke Jakarta, jadi emang butuh agak proses dan hanya bisa via WA. Dikerjakan yang Maret dulu aja. Itu. Berarti kalau untuk yang gaji dewan tetap pakai LS biasa, bukan LS. Ya, kalau dewan LS biasa, nggak perlu pakai upload. Nggak usah upload yang bulanan ya. Itu kan ada pilihannya sendiri kok, kalau nggak salah menunya itu ya, yang dewan. Kita harus upload atau nggak usah? Kalau LS biasa nggak usah ya? Kalau apa LS biasa, aduh saya harus buka aplikasi ini kayaknya, agak nggak bisa ngawang. Kalau nggak salah kayaknya ada pilihannya sendiri kok kalau dewan itu. Iya, itu memang ada pilihannya. Tapi waktu kita mau buat LS gaji, kegiatannya yang gajinya dewan itu nggak ada. Di LS gajinya nggak muncul. Yang pakai LS gaji. Tapi kalau LS biasa bisa. Muncul. Ya. ya sudah ya itu kan kayaknya kemarin juga ya itu ya habis ya nanti tak cek lagi ya cuma bisa jawab dicek lagi dulu ya coba yang Maret aja dicoba dulu. Oke. Lalu bisnis itu nggak ada juga. Dan itu, halo Bapak Hendy. Ini saya tanya, yang Bosnas itu ada di DPA nggak? Apa? Ketika pencetakan DPA kemarin itu Bosnas masuk ke DPA-nya. Jadi contoh ke kita itu
anggarannya hampir 1 miliar itu masuk Bosda dan Bosnas. Tapi cuman kalau Bosnas kan penginputannya gelondongan. Seperti Iya. itu. Jadi Bukan SIP, rinci. jadi SIPD itu mencatat, berarti lewat SPM kan, Bosnasnya itu walaupun Iya. gelondongan. Kalau kemarin belum penyatatan SPM sama SPP. Bosnas nggak ada kita. Gitu. Itu ada di DPA. Memang iya, karena masuk APBD. Di luar. Silakan ke SIP. Baik, saya bantu. Ya. Jadi Bapak, kita ada Bosda, ada Bosnas ya. Kalau Bosda itu APBD asli, maksudnya kita melalui DPA, SPP, SPM, SP2 di daerah. Kalau Bosda, sama seperti anggaran-anggaran lain. Tetapi untuk Bosnas, itu yang masuk ke APBD itu hanya pencatatan. Jadi pencairannya kan memang belum lewat APBD, belum lewat mekanisme SP2 di daerah. Jadi nggak ada SPP, nggak ada SPM, nggak ada SP2 di daerah. Jadi untuk Bosnas itu belum kita lakukan perekaman ke SIPD sampai hari ini. Karena memang di SIPD belum menyediakan fitur untuk penata usahanya. Jadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Bosnas ini perlakuannya sama seperti dana kapitasi di puskesmas. Jadi dibelanjakan, di-SPJ-kan, kemudian dilaporkan dan minta pengesahan ke PUD dalam bentuk SPB, surat pengesahan belanja kalau yang Bosnas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa ditangkap sampai sini? Iya, bisa Mas. Terima kasih. Oke, baik, itu. Saya kembalikan ke Budian. Nah, yang tadi pertanyaannya itu. Oh, pajak ya, oke. Yang tadi dari apa? Bagian hukum ya, bagian hukum. Jadi begini, saya memperjelas saja. Untuk masalah pemotongan PPN PPh yang ada di SP2D, sering sekali terjadi pajaknya sudah bayar, kemudian pada saat bisa ditangkap ya, suara saya bisa ditangkap? Suara saya yang merdu ini. Mbak Suaranya Liana? putus, Mas Lutfi. Putus. Bapak. Baik, saya ulang. Tadi yang disampaikan Budin, pajak jangan dibayarkan dulu. Maksudnya seperti ini. Jadi selama ini kan sering terjadi pajak sudah dibayar duluan, baik oleh rekanan atau oleh teman-teman bendahara. Sehingga pada saat membuat SPP, SPM itu harus mencentang pilihan informasi. Gitu ya. Tetapi yang terjadi pajak sudah dibayar, lupa nggak mencentang informasi, sehingga bank akan motong pajaknya itu. Akibatnya harus ada pengembalian pajak. Nah, gitu. Dan itu prosesnya sangat rumit, sehingga seyogianya, kecuali memang sudah terjadi pajaknya, ya kecuali GU, saya bicara LS ini ya. Nah, kalau masih belum dibayar, pajaknya lebih baik dipotongkan dari SP2D saja, nggak usah dibayar-bayar duluan. Itu maksudnya, bukan jangan dibayar dulu, jangan dibayar dulu. Mungkin putus tadi, sinyalnya putus, mungkin bilang an. Seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Ya, Saya berarti ini untuk hanya untuk LS ya, bukan GU ya? Ya, kalau GU kan memang ya pajak harus dibayarkan dulu pada bulan ini ya, bulan belanja ya. Di fiturnya ya. Oke. Ingat saya. Terima kasih. Ini ada yang bertanya dari mana nih? Ayuning PKM. Oh, Rampal Celaket ya. Apakah besok PPTK tidak diundang? Karena menggunakan akun yang dibikin untuk PPTK. Besok jadi gini loh, PPTK itu memang ada usernya, tapi nanti saya belum sampai ke benar-benar ke akun PPTK-nya. Dia hanya sebagai, kalau nggak teknis memang agak susah ini jelasinnya. Jadi nanti kita tuh setiap belanja itu harus memilih kegiatannya. Nah, kegiatannya itu sudah nyantol di PPTK. Otomatis kegiatannya harus dilimpahkan ke PPTK. Jadi kita nggak masuk sebagai PPTK. Jadi sebenarnya nggak usah diundang juga nggak apa-apa. Hanya butuh untuk apa ya? Mensup kegiatan aja. Maka butuh akun PPTK.
Jadi nggak perlu lah untuk PPTK untuk datang. Begitu. Jadi kita hanya membuatkan username-nya saja, dan kalau puskesmas sudah ada itu username PPTK-nya. Sebagai cantolannya nanti waktu milih belanja. Kalau sudah praktek nanti ngerti kok maksudnya itu. Jadi nggak dulu lah. Terus apalagi nih? Dokumen belanja dari kayak Bosnas ya? Enggak. Jadi yang blut. Oke. Untuk yang blut ya, yang blut ini kan pengelolaan keuangannya ada yang blut murni, ada yang APBD. Kalau yang blut tidak. Jadi untuk yang khusus pengelolaan keuangan blut yang berdasarkan RBA itu loh, yang menggunakan RBA, yang bukan DBA itu enggak perlu. Jadi khusus untuk blut, dokumen-dokumen hanya dokumen-dokumen APBD ya. Dokumen-dokumen APBD, belanja APBD yang dianggarkan di DBA, dibayar dengan SPP, SPM, dan SP2D kuasa BUD, bukan SP2D blut. Jadi kalau yang blut kan ada dana yang memang dikelola mandiri oleh blutnya, itu untuk sementara belum ada fiturnya, jadi kita nggak ke sana dulu. Oke. Ya, selanjutnya nih dari pertanian ya. Mohon maaf Budian, seperti di Dispangtan kalau PA-nya ganti-ganti bagaimana terkait pelimpahan wewenang PPTK. Jadi ini karena kita ini perekamannya mundur, jadi kita pakai PA yang terbaru. Jadi misal apa sekarang? Budia ya, pertanian Budia ya sekarang. Pertanian. Misalkan Buwin. Nah, jadi kita akun PA-nya adalah Buwin. Untuk PPTK-nya, jadi PPTK ini sebenarnya hanya ada akun PPTK. Mau dia di dalamnya itu namanya Bapak A, Bapak B. Misalkan PPTK pertama namanya Bapak A. Bapak A pindah diganti Bapak B, tapi yang dipegang kegiatannya tetap itu aja. Ya tetap akunnya PPTK-A itu yang dipakai, hanya namanya ganti. Itu yang untuk PPTK. Jadi kita pakai yang paling terakhir karena kita kan mundur ini yang rekamnya. Jadi jangan ikut, kalau mau ikut tanggal sebenarnya untuk PA agak susah karena di anggaran untuk pengaturan PA itu ada di anggaran. Jadi kalau anggarannya berubah PA-nya, otomatis di penatausahaan keuangan juga ikut berubah. Gitu. Itu yang pertanian. Ini laporan untuk yang dari mana nih? Bagian hukum. Untuk data disiapkan, ada poin laporan administrasi GU. Apakah ini BKU? BKU ya? Bukan deh Mbak. Ya administrasi, laporan administrasi. Sepertinya bukan BKU deh. Halo? Mbak bagian hukum. Iya, maaf, saya masih belum terlalu paham untuk laporan administrasi GU, karena yang biasa kita buat kan hanya fungsional dan BKU. Iya. Ya, maaf. Ya karena saya juga kemarin baru belajar yang GU ya, jadi masih agak-agak bingung. Ya laporan fungsional aja, laporan fungsional GU. Berarti yang poin D ini dihilangkan? Ya boleh, dihilangkan. Oke. Nah itu yang dari Kedung Kandang ya, perlihat syarat DE. Syarat D itu apa ya? Bentar. Syarat D. Kenapa? Syarat D kan laporan fungsional UP atau GU. Itu kenapa? Kok saya nggak paham sama pertanyaannya? Pertanyaan saya belum dijawab. Perihal syarat poin D dan untuk asistensi. Harusnya sudah dijawab. Sudah menjawab. Ya. Udah. Sama dengan hukum. Gema terus itu suaranya. Nih, maaf ya Mas Aris, ini suaranya emang gema banget kok yang Kelurahan Kedung Kandang.
Saya coba pertanyaan yang lainnya dulu ya. Kelurahan siapa ya ini? Cipto Mulyo. Mbak, untuk pajak S tadi saya kurang paham. Maksudnya tidak dibayarkan dulu, nunggu SP2D dulu, apa berarti nunggu cair dulu? Nunggu SP. Iya, ini khusus untuk LS ya. Memang nggak boleh dibayarkan dulu. Himbauan sih sebenarnya. Jadi emang menunggu SP2D cair. Pajak dipotong teko SP2D. Karena kan pajak itu kan dipotongnya lewat SP2D. Jadi dia otomatis. Kecuali kalau memang pihak ketiganya atau kadang ada pihak ketiga yang minta dibayarkan duluan juga bisa. Nah, kalau dibayarkan duluan jangan lupa centang informasi. Jadi misalkan enggak, saya mau bayar duluan, pihak ketiganya seperti itu. Ada PPN sama PPh 23. Saya mau bayarkan PPN saya mau bayar duluan gitu. Ya sudah, berarti dibayarkan, tapi jangan lupa dicentang. Dan di bank, kalau misalkan ada 2 jenis pajak seperti itu harus dua-duanya dibayarkan semuanya. Jangan satu item aja. Misalkan PPN aja dibayarin duluan, PPh-nya enggak, banknya enggak bisa. Jadi kalau misalkan PPN dibayarkan duluan, PPh-nya juga, tapi jangan lupa dicentang. Dicentang di informasi pajak. Itu kok benar-benar maksa untuk harus dibayarkan dan atau ada kasus sudah terbayarkan, misalkan udah terlanjur di GU kan tapi ternyata waktunya nggak cukup akhirnya LS ya, itu kan beda kasus lagi. Itu jangan lupa pokoknya jangan lupa dicentang di informasi pajak. Lalu buka itu sih bisa bantu share screen. Mana lagi mas aku nggak bisa. Kedung Kandang, ini Kecamatan Kedung Kandang. Bertanya, di bulan Juni ada pergantian PA. Juni. Untuk perekaman selanjutnya, langkahnya bagaimana? Kalau ada pergantian PA, itu otomatis di mana nih SIPD juga ikut ganti juga. Jadi pergantian PA seperti yang saya jelaskan tadi, pergantian PA itu ada di SIPD merah. Jadi ngikut anggaran. Kalau di anggaran sudah berubah, otomatis kita akan berubah juga. Gitu. Kedung Kandang sudah berubah. Nanti saya ceknya sih sudah ganti atau belum ya PA-nya. Kalau belum nanti saya hubungi ke Mas Arief untuk diganti. Tapi ini semuanya udah otomatis kok. Terus ada lagi apa enggak? Sudah. Apa ada lagi? Saya cek lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh yang tidak terkait SIPD juga bisa. Kalau misalkan ada masalah pencairan atau mumpung ada kita, mau kita ngumpul juga. Nah, biasanya kita nggak ngumpul, bisa randian. Jadi ini sebenarnya tuh acara pembinaan bendahara BIMTEK kayak biasanya ke Batu itu, Bapak Ibu. Cuma karena ada pandemi, jadi kan tidak boleh jalan-jalan ke Batu. Jadinya lewat Zoom aja. Begitu. Sekretariat DPRD. Tepuk tangan apa tanya? Tepuk tangan. Tangan apa tanya? Itu tepuk tangan kayaknya. Oke. Ya. Ya, maaf mau tanya. Oh, tanya. Kemarin 85 ya, ngezoom, ngeblur, bokeh. Iya, kameranya bokeh, canggih. kemarin di Evinet itu ada belanja dan belanjanya sudah pencairan. Dan ternyata waktu perekaman ulang di SIPD, ternyata itu jadinya mau nambah SPD-nya itu nggak bisa. Karena ada di TW4. Itu gimana ya? Hari SPD. Oh, ini yang perekamannya dilakukannya kapan? Bulan bulan September. Tanggal kemarin. Iya, jadi kalau misalkan, itu ada geser ya dulu ya? Belum, makanya itu belum ada surat belum geser, tapi kok di FI-nya sudah bisa cair. Oh, di FI-nya sudah digeser. Ada sisa pasti itu, atau digeser pasti. Nggak mungkin bisa dicairkan kalau SPD nggak cukup. Tapi nggak merah. Nggak merah tapi ya. Di FI-nya nggak merah.
Enggak bisa merah. cair. Bisa cair. Berarti cukup SPD-nya di e-finance. Kalau di e-finance cukup, kemungkinannya kan ada dua, ada kegiatan yang belum dicairkan atau SPD-nya digeser. Karena kalau nggak merah ya kan pasti cukup. Kalau merah, kalau nggak cukup meskipun bisa diterbitkan, itu kan pasti merah. Itu ada kemungkinan seperti itu, merah tapi tetap bisa diterbitkan, tetap bisa dicairkan, mungkin nggak gitu ya. Seperti kita sampaikan tadi ya masih banyak trouble juga meskipun di e-finance. Jadi kalau memang nggak merah berarti kan cukup. Nah bisa dilihat nanti SPD yang versi e-finance sama versi SIPD. Pasti ada bedanya itu. Ya mungkin di e-finance sudah digeser, di SIPD belum. Jadi harus geser. Nggak ada geser. Nggak bisa geser ya. Nah gitu. Ternyata di SIPD kan nggak ada geser, nggak bisa geser SPD. Nah jadi kan seperti disampaikan tadi. Itu kan harusnya kegiatan TW4 ya. Dan TW4 kalau di e-finance bisa digeser. Jadi sampai nggak bisa rekam masih kalau di SIPD untuk kegiatan yang itu. Berarti menunggu TW4 dulu atau Ya, jadi paling enggak perekamannya khusus untuk yang itu dilakukan Oktober karena kan SPD-nya TW4 sudah dibuat. Itu baru bisa direkam. Gitu. Begitu juga untuk SKPD lain ini juga berlaku untuk SKPD lain karena banyak SKPD seperti ada di BKP SDM itu, di BKP SDM itu kegiatan TW4 dilaksanakan di TW sebelumnya. Jadi teman-teman di BKP SDM kan minta izin dari SPD tuh. Nah pasti nanti perekamannya juga gagal di SIPD karena SPD-nya belum dibuat. Tuh. Ya itu mungkin. Mbak Dian ada lagi mungkin teman-teman? Ada sekretariat. Bandulan ya? buat surat pergeseran untuk TW4-nya. Loh, di SIPD nggak bisa. Enggak, ini ngomongin e-finance sama SIPD? SIPD. Kalau SIPD kan nggak perlu surat pergeseran. Berarti tinggal nama SPD nanti di TW4 ya? Ya. Tunggu aja Oktober. SIPD ya. Kalau e-finance ya pakai. Kita mau SIPD hari ini. Terus itu ada dari Kelurahan Bandulan. Aduh. Nah, ini saya juga baru. Kebetulan saya kemarin tuh ikut tapi nggak ikut. Gimana ya? Saya hanya aktif aja. Cuma mungkin karena ada trouble di mana-mana jadi saya tinggal gitu. Apakah untuk e-Bupot, NPWP, RT RW dan lain-lain jadi diinput satu per satu? Ini koreksi kalau saya salah ya. Kan itu jadi gini loh. Saya sepenangkap saya yang sebelumnya kemarin. Nah, e-billingnya memang hanya satu, yaitu bendahara. NPWP dicairkan melalui satu NPWP yaitu bendahara. Itu yang diinput nanti, tapi waktu mengeluarkan bukti pajak itu yang ke beberapa NPWP. Jadi untuk proses pencairan tetap satu NPWP saja bendahara, tapi untuk mengeluarkan bukti potong ke masing-masing NPWP. Itu yang sepenangkap saya kemarin seperti itu. Jadi apakah jadi? Kayaknya jadi. Kemungkinan jadi, karena bukti potong ya by person memang. Kalau misalkan RT RW itu ada yang tidak punya NPWP, berarti hitungan pajaknya beda, tidak 5%, tapi 6,25 apa berapa gitu, saya lupa. Itu yang Kelurahan Bandulan. Apakah ada lagi? Oh ya, pesan ya untuk besok dan seterusnya selama asistensi, mohon untuk datang karena ini masih pandemi, kita sama-sama jaga diri aja ya, prokes, pakai masker, lalu kalau bisa jangan pakai masker yang scuba, terus bawa hand sanitizer, sebelumnya mungkin sarapan dulu, kalau misalkan sakit ya jangan maksakan untuk datang lah gitu, misalkan demam jangan deh gitu. Atau batuk pilek, kalau batuk pilek boleh datang nggak Mas? Oh ya boleh aja, yang kan bukan saya pendampingnya. Yang kena bukan saya. Batuk pilek,
Karena saya pengalaman pernah merawat orang COVID, jadi agak trauma sedikit ya. Jadi kita saling jaga aja. Karena memang besok hanya 8 orang sama saya jadi 9. Cuma kan namanya juga satu ruangan ya, saling jaga aja. Gitu, tetap prokes aja sih untuk besok. Jangan lupa sarapan sama minum vitamin. Kita tetap kasih snack kok. Cuma ini ada lagi pertanyaan. Jadwal asistensi sudah ada di grup bendahara, sudah saya share kemarin hari Jumat. Tapi nanti setiap minggu saya share terus untuk mengingatkan, takutnya ada yang lupa. Gitu. Terus ada lagi. Mas tutup Mas. Kalau sudah nggak ada, kita rekaman di share ya. Oh ya di share. Di share nanti di YouTube ya. Nanti di share di YouTube bisa. Nanti saya kasih linknya. Jangan lupa absensi diisi. Materi juga. Ini materi cuma ada materi saya aja. Nggak apa-apa, nanti materinya Mas Sufi juga saya share juga nanti. Untuk presensi itu ya linknya. Apa ada pertanyaan lagi? Atau sudah semakin pusing? Atau sudah mulai menyerah? Biasanya nanti di grup bendahara sudah mulai agak-agak rame nih biasanya nanti. Perpustakaan ada. Mbak, waktu perekaman UP diverifikasi SPP sudah, tetapi untuk buat SPM UP tidak ada. Sudah buat SPTJM-nya belum? Itu dulu dicek. Kan runtut ya ini ya. Nanti kalau SPTJM-nya sudah berarti otomatis SPM-nya bisa. Di materi ada alur nanti bisa dilihat. Nanti di materi juga ada alur-alurnya, ada buku pintar alurnya nanti. Lalu ada lagi kah? Nggak ada kayaknya. Sudah cukup ya. Tetap. Baik Bapak Ibu bendahara, itu saja yang perlu kita sampaikan dan beberapa diskusi juga langsung. Dari kami mohon izin, ini Budin sedang tanda tangan SP2D jadi tidak bisa bersama-sama menutup acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili teman-teman, pimpinan dan operator yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan atau kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu sebentar aja. Oh iya. Kita mulai dari foto bentar aja. Foto mulai dari slide pertama. Kok udah bilang Mas? Ya, mau copot masker, mau enggak, terserah sih. Copot kah? Copot aja biar kelihatan. Aku yang pakai masker. Ya, aku. Tapi saya pakai masker. Karena di foto. Ya, untuk yang slide pertama, foto. Ya, lupa. Kalau pakai masker, senyum juga percuma ya. Tapi biarlah matanya tersenyum ya. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Slide. Ya. Sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Nah, sudah. Terima kasih. Slide keempatnya banyak yang aktif. Oke, sudah. Terima kasih. Monggo silakan bekerja lagi. Terus besok nyetat dia. Makasih Mbak Dian. Iya, sama-sama. Jam 9.